Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kita yang berjudul investigasi pengadaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, akan lebih baik kalau kita mengetahui latar belakang dari materi yang akan kita bahas sekarang. Nah, yang mana yang akan dijelaskan oleh teman saya Yosana. Kepada Yosana. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai investigasi pengadaan. Sebelumnya kita harus tahu, pengadaan adalah salah satu sumber paling besar tindak korupsi yang ada di dalam sektor keuangan publik. Bahkan BPK dan BPKP setiap tahunnya melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur pidana korupsi dan tidak banyak kasus yang masuk ke persidangan pengadilan, sehingga masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang masih perlu dilakukan investigasi lebih mendalam. Teman-teman, kita bisa lihat nih kerugian yang dialami oleh negara kita atas tindakan korupsi dalam pengadaan, yang salah satu contohnya itu di BUMN, di mana negara kita mengalami kerugian sebesar 8,9 US dollar, yang kalau kita rupiah itu sebesar 8.232 miliar rupiah. Bayangin sebanyak itu uang yang dikorupsi. Studi Bank Dunia juga membahas mengenai penggandaan publik sumber utama kebocoran negara, yang dimana juga melaporkan dan menyajikan beberapa kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang ada di sektor publik. Tapi ini bukan berarti atau tindak korupsi dalam pengadaan barang dan jasa cuma di publik aja, karena faktanya pengadaan yang mengandung fraud ini juga terjadi di sektor swasta atau bisnis seperti pada perseroan TBK dan lain-lain. Supaya sistem pengadaannya berfungsi dengan efektif, maka pengadaan tersebut harus mencakup ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan. Yang kedua, penjelasan tentang tanggung jawab, dan akuntabilitas fungsional. Yang ketiga, suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut. Yang keempat, suatu mekanisme penegakan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu staf pengadaan yang terlatih baik. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem pengadaan Indonesia tidak berfungsi. Kajian Pengadaan Nasional Bank Dunia di Indonesia menyimpulkan bahwa sistem pengadaan yang ada di Indonesia tidak berfungsi dengan baik. Ini ditinjau dari Bank Dunia terhadap proyek pembangunan perkotaan Sulawesi, yang mengungkapkan cacat sistematik dan kolusi yang berada di antara para penawar. Praktik-praktik kolusi serupa ditemukan pada suatu proyek yang sedang terjadi di negara kita. Aturan-aturan korupsi ini juga disebabkan atas keterlibatan aktif para pejabat-pejabat pemerintah yang memudahkan tindakan ini terjadi di dalam pengadaan. Tanya seperti selama pelaksanaan kontrak, para pelaku bisa berkolusi melalui administrasi kontrak yang buruk, perubahan-perubahan yang tidak dibenarkan lagi yang lebih, atau tanggihan kurang, atau praktek-praktek lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa kerangka akuntabilitas untuk pengadaan pabrik itu gagal. Alasan pertama, karena kerangka hukumnya cacat. Hal ini terjadi karena pemerintah gagal dalam menyediakan kerangka hukum efektif untuk pengadaan pabrik, dan tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan pabrik. Yang ada hanya undang-undang konstruksi dan keputusan presiden mengenai pengadaan di luar konstruksi. Alasan kedua yaitu pemerintah tidak terorganisasi dalam menangani pengadaan pabrik. Hal ini terjadi karena tidak adanya badan hukum yang jelas yang bertanggung jawab untuk menangani kebijakan dan pematuhan pengadaan pabrik. Sehingga ditunjuklah Bappenas dan Kimprasil untuk mengambil tanggung jawab tersebut, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab secara formal atas kebijakan dan pematuhannya. Pengadaan itu sendiri biasanya dikelola oleh seorang manajemen proyek atau yang biasa disebut dengan PIMPRO. PIMPRO ini biasanya berasal dari pegawai negeri dengan eselon yang lebih rendah. PIMPRO diangkat oleh seorang sekretaris jenderal dari suatu badan pelaksana, dan PIMPRO ini nantinya akan mengangkat panitia lelang yang akan mengurus proses pengadaan sampai ke pemberian kontrak. Dan ketiga yaitu insentif terdistorsi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena yang pertama, adanya lingkaran kolusi yang mendominasi di pengadaan pabrik. Yang kedua, tidak adanya sanksi administratif atau hukum untuk mereka-mereka yang terlibat kolusi tersebut. Yang ketiga, panitia lelang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Yang keempat, pemerintah gagal menyediakan sumber daya untuk panitia lelang agar mereka termotivasi untuk melakukan tugas dengan baik. Yang kelima, tidak ada undang-undang yang jelas sehingga rawan terjadinya kolusi.
Alasan keempat yaitu pengadaan dilakukan di balik pintu tertutup. Maksudnya di sini adalah pemerintah tidak transparan kepada masyarakat atas proses dan keputusan pengadaan. Alasan terakhir yaitu pengauditannya lemah, padahal audit di sini merupakan satu-satunya instrumen yang dapat menegakkan aturan dan ketentuan yang tidak efektif di dalam pengadaan. Tetapi karena tidak adanya sanksi administratif terhadap pegawai yang melakukan kolusi, maka audit tidak benar-benar dapat memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Septiana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kasus yang telah dilaporkan oleh Bank Dunia. Nah, pada kasus yang akan saya jelaskan ini, dia seolah-olah memperlihatkan kelemahan dari dokumentasi. Nah, para pelaku fraud atau kecurangan di sini menggunakan beberapa rekening untuk menampung dana hasil jarahan atau curian mereka. Yang mana itu biasanya dikenal dengan istilah dana taktis. Nah, dana taktis ini adalah dana cadangan untuk hal-hal kepentingan yang mendadak atau mendesak, di mana itu biasanya tidak atau belum dapat direncanakan sebelumnya. Nah, baiklah, kita masuk ke dalam kasusnya. Jadi, ada suatu proyek pembuangan sampah yang ada di luar Jawa. Kontrak yang diterbitkan itu untuk pengadaan 3 buah truk. Dan pada saat melakukan peninjauan, manajemen keuangan ini mencatat rekaman pembayaran untuk kontrak tersebut benar kepada rekening pribadi atas nama si penyuplai. Dan sebagiannya lagi itu masuk ke rekening cabang lokal Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Namun ternyata terungkap kalau rekening pribadi tadi bukan atas nama si penyuplai, melainkan atas nama seorang petugas proyek. Nah, dalam kasus yang lainnya, surat kuasa yang tersedia itu mengotorisasikan pencairan sebagian pembayaran tadi berdasarkan kontrak pada suatu rekening Bank Pembangunan Daerah yang ada di kota yang sama. Atau kemungkinan pencairan dari bagian yang telah didanai dari pinjaman suatu bank swasta yang ada di Jakarta. Namun berdasarkan penelitian terhadap bank tersebut, ternyata rekening yang ada di bank tersebut itu bukan atas nama kontraktor, melainkan atas nama bendahara daerah gitu. Nah, dalam hal ini prosedur administrasi yang buruk ternyata dapat saja dilihat sebagai masalah lemahnya kedisiplinan, atau dalam memelihara dokumen dan pengecekan catatan ternyata dia kurang tekun, atau karena pendidikan di antara pegawai-pegawai yang bergaji kecil. Nah, tapi ada celah yang sangat kecil antara yang semata-mata cuman karena kesalahan administratif dengan manipulasi prosedur demi keuntungan pribadi. Nah, jika kesalahan-kesalahan ini selalu terjadi di Indonesia, maka tingkat korupsi akan terus meningkat. Nah, karena alasan-alasan yang tadi itulah, seorang manajer keuangan yang profesional harus bisa memandang pemeliharaan pencatatan yang sesuai dengan prosedur administrasi. Nah, bila instansi pelaksana memadai dan mendokumentasi segala kegiatan mereka dalam mengambil keputusan secara rasional, maka mereka dapat memastikan ketransparansian dan juga kepercayaan akan integritas mereka. Nah, serta mereka juga memenuhi persyaratan dalam akuntabilitas dan informasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fandi. Kepada Fandi. Terima kasih kepada Septiana Bella yang sudah menjelaskan tentang kasus atau fraud yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan perundang-undangan. Nah, ketentuan perundang-undangan mengenai penggandaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN dan APBD terdapat dalam keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 dan sudah diubah beberapa kali dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004, Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2005, dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2005. Nah, para auditor, keuangan negara dan investigator yang mendalami kasus-kasus penggandaan barang dan jasa perlu mengetahui dan menguasai ketentuan perundang-undangan ini. Dalam studi Bank Dunia, ketentuan ini masih dalam proses penyempurnaan, namun yang terutama adalah penegaknya atau enforcement-nya. Dalam proses pelaksanaan penggandaan barang atau jasa yang memerlukan penyedia barang dan jasa dibedakan menjadi 4 cara. Pertama adalah pelelangan umum, yang kedua adalah pelelangan terbatas, yang ketiga adalah pemilihan langsung, dan yang keempat adalah penunjukan langsung. Dua istilah yang sering muncul dalam proses pelelangan umum ialah prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Nah, prakualifikasi ini adalah proses penilaian kemampuan
usaha, serta pemenuhan persyaratan dari penyediaan barang dan jasa sebelum penawaran. Nah, sedangkan pasca kualifikasi ini itu hampir sama dengan arti yang sebelumnya. Yang membedakan adalah yang dilakukan itu setelah memasukkan penawaran. Nah, salah satu kewajiban dalam penggandaan barang dan jasa adalah penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS. Dalam data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS sebagai berikut. Yang pertama adalah harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya penggandaan. Yang kedua, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, asosiasi yang terkait, dan sumber data lain yang dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga adalah daftar biaya, tarif barang, jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal atau pabrikan. Nah, yang keempat adalah biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya. Nah, yang kelima, daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. HPS disusun oleh panitia atau pejabat penggandaan dan ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajiban harga penawaran termasuk perincian dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang terendah, tapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Pelanggaran terhadap ketentuan penggandaan barang dan jasa berupa sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi, atau gugatan perdata, dan pemrosesan secara pidana. Oke, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Pada Nadila, kami persilakan. Selanjutnya adalah pedoman dan petunjuk. Mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah menerbitkan banyak pedoman dan petunjuk, seperti keputusan presiden, peraturan presiden, petunjuk atau pamflet, dan pelatihan oleh Bappenas. Nah, pedoman dan petunjuk ini bertujuan untuk mengamankan proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Nah, selanjutnya ada investigasi pengadaan. Dalam kasus fraud, pengadaan barang dan jasa ada yang namanya sistem tender terbuka. Sistem ini tidak akan menghalangi terjadinya fraud dikarenakan bisanya kolusi di antara penjabat atau pegawai dari lembaga yang terkait dengan pihak supplier atau pihak kontraktornya. Jika ada pengadaan barang dengan tender terbuka, maka ada 3 tahapan nih. Yang pertama adalah tahapan pratender. Ada 2 skema fraud utama dalam tahapan ini, yaitu yang pertama penentuan kebutuhan. Fraud yang dilakukannya adalah persekongkolan antara penjabat yang membeli dengan penyuplai atau kontraktor. Jadi kontraktor memberi suap ke penjabat atau pegawai karena pegawai telah berhasil memberikan kontrak ke pihak penyuplai atau kontraktor tadi. Nah, bentuk kedua yaitu adalah penentuan spek. Nah, di sini yang menjadi sasaran adalah speknya. Contohnya, kontrak antara pembeli dan kontraktor itu dibuat ceroboh atau buruk. Di sini si kontraktor atau supplier dibuat kuat dan pembeli dilemahkan. Jika ada kesalahan, pembeli tidak dapat mengeklaim karena si pembeli tadi disuap dan si pembeli dibuat lemah. Nah, tahapan kedua adalah tahapan penawaran dan negosiasi. Skema fraud yang dilakukannya dalam tahapan ini berupa persekongkolan antara pembeli dan kontraktor yang diunggulkannya. Nah, dalam tender tersebut ada kontraktor lain atau pendamping ikut meramaikan proses penawaran. Jadi, proses tender ini kelihatannya sah karena peserta tender cukup banyak dan bahkan melimpah. Nah, selanjutnya adalah tahapan ketiga, tahapan pelaksanaan dan penyelesaian administrasi. Ada 2 skema fraud pada tahapan ini. Yang pertama adalah substitusi atau pergantian produk. Nah, bentuk pergantian produk itu seperti pengiriman barang yang mutunya lebih rendah, atau pengiriman bahan yang belum diuji dan pemalsuan hasil uji, atau pengiriman barang palsu dan pemalsuan sertifikat. Pemalsuan sertifikat mengenai keaslian barang. Hal itu dilakukan untuk menaikkan keuntungan untuk si kontraktor tersebut. Nah, yang kedua adalah kekeliruan dalam pembebanan. Yang biasanya berupa kekeliruan perhitungannya. Contohnya itu adalah dalam kontrak penggunaan tenaga konsultan yang penggajiannya berupa jumlah waktu, seperti per bulan, hari, atau jam. Nah, tarifnya dikalikan dengan waktu. Nah, hal ini yang biasanya dimainkan adalah jumlah waktunya. Nah, selanjutnya diagram yang akan dibahas oleh teman saya, Wulan. Nah, selanjutnya inilah dia uraian mengenai skema fraud yang telah dijelaskan oleh Nadila. Ini dalam bentuk diagramnya.
Nah, di situ teman-teman dapat melihat bahwa ada 3 tahapan di situ. Yang pertama ada tahap pretender, yang kedua ada tahap permintaan mengajukan penawaran, dan yang ketiga ada tahap penyampaian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya yaitu pengadaan barang dari kontrak pemasangan alat pemadam otomatis atau kita singkat APO yang dilakukan oleh PT Marwan Bersama atau kita beri inisial PTMB. Nah, di kontrak ini dicurigai adanya fraud. Maka dari itu ada seorang yang bernama Jujur Santosa, dia adalah seorang fraud auditor yang berada di lembaga suatu negara akan menyelidiki hal ini. Nah, PTMB ini dia memenangkan tender pada penawaran pengadaan barang dan pemasangan APO sebanyak 25 unit dan mengganti APO lama. Nah, APO yang dipakai ini adalah APO yang berdaya guna 25 tahun dan pada suhu 165 derajat Fahrenheit. Nah, si Jujur, dia ini mencari informasi tentang APO 165 derajat Fahrenheit dan ternyata APO 165 derajat Fahrenheit itu dia hanya dapat memadamkan api yang kecil saja. Sedangkan yang diketahui bahwa tempat pemasangan APO itu adalah gudang untuk penyimpanan arsip backup komputer. Nah, selang sebulan dari si PTMB ini menang tender, mereka mengubah kontraknya, yaitu dengan mengganti seluruh APO 165 derajat menjadi APO 286 derajat Fahrenheit. Ini menimbulkan kebingungan dan kecurigaan kepada si Jujur tadi. Lalu si Jujur mencari juga lah informasinya tentang hal ini. Itu dia bertanya kepada pakarnya, katanya memang benar untuk penyimpanan arsip itu menggunakan APO yang 286 derajat Fahrenheit. Nah, setelah mengetahui itu, Jujur ya oke lah gitu kan. Nah, pada saat itu udah dipasang semuanya APO yang 286 derajat ini oleh PTMB dan telah ditandatangani oleh Widodo Sanusi. Nah, dia itu adalah seorang manajer pengadaan barang di satu lembaga negara tersebut. Nah, lalu karena masih penasaran, si Jujur ini datang secara langsung untuk melihat apakah benar pemasangan APO 286 derajat Fahrenheit itu. Dan ternyata dia menemukan ada kejanggalan di situ. Dari 50 APO yang terpasang, dia melihat ada 30 APO yang bertuliskan 286 derajat Fahrenheit per 2014, artinya pembuatannya pada tahun 2014. Dan ada 20 APO yang bertuliskan 165 derajat Fahrenheit per 1985. Nah, apakah teman-teman menampakkan kejanggalannya? Padahal di awal dikatakan bahwa sebelumnya mereka itu mengganti seluruh APO 165 menjadi APO 286 derajat Fahrenheit. Tapi mengapa masih ada APO yang 165 derajat Fahrenheit dan pada tahun pembuatannya pun itu sudah menunjukkan 20 tahun lamanya, padahal masa gunanya adalah 25 tahun untuk pemasangan yang baru. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.